Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-494. Namun sebelum bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-494 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham ISSP, WIR, ADMR, Antam, Adaro, dan saham Hope yang hari ini kena suspend. Kita akan bahas semuanya hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat dulu, meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana ISG hari ini ditutup menguat 0,68% di level 7276. ISG begitu luar biasa kenaikan hari ini, dipimpin oleh big banks yang naiknya juga cukup besar ya. BBCA, ada BMRI, BBNI itu naiknya cukup besar, kecuali BBRI ya yang setelah mencetak kenaikan all time high-nya dia kemudian koreksi hari ini dengan total transaksi masih besar juga 17,3 triliun, ada 257 saham yang bergerak naik, 289 saham turun, dan ada 150 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita cek dari RTI Business Net Foreign Buy di seluruh market hari ini 1,1 triliun. Gila, ini besar lagi hari ini, dan tentu kita harus coba cek kira-kira siapa yang beli dan saham apa yang dibeli ini. Dan kita bisa perhatikan di sini adalah Bank BCA dibeli asing 439 miliar, BMRI 332 miliar, BBNI 266 miliar, dan Astra International di 179 miliar. Dan keempat saham tersebut ya hari ini juga menghijau semuanya. Dan tentu itu menjadi katalis positif buat IHSG. Ya walaupun kita tahu bahwa IHSG seharusnya bisa lebih kencang ya, tapi masih ada beban berat nih. Ada beban di GoTo ya. GoTo ini bobotnya cukup besar, dan ketika dia turun sedikit langsung goyang. Ketika dia naik sedikit langsung sangat berpengaruh oleh IHSG. Jadi memang ini harus kita pantau lagi bersama kira-kira mana sih saham-saham yang mungkin saat ini sedang berada dalam demand zone-nya. Karena kita tahu bahwa terakhir atau belakangan ini yang selalu bermain itu adalah banking. Kemudian ada di sektor komoditas, yaitu dari coal, CPO, kemudian pendukungnya, jasa pertambangan, kemudian pengangkutan, itu semua sedang berada dalam zona bullish. Tapi ada juga sektor yang masih tertinggal, ya kita bilang ada sektor yang belum pada posisi dia berotasi, yaitu di sektor properti, di sektor konstruksi, kemudian itu beberapa turunannya ya, misalkan dari sektor untuk semen, kemudian mungkin untuk yang support bahan-bahan bangunan keramik misalkan. Jadi itu mereka masih belum banyak berpindah atau beralih. Bisa juga consumer goods, dan mana itu masih akan ada perputarannya di sana. Dan kalau saya perhatikan bahwa di kuartal kedua ini akan banyak bermain di sektor-sektor consumer goods, konstruksi, kemudian nanti di akhir tahun baru untuk properti bisa terus rally. Semoga kita harapkan itu bisa terjadi. Dan tentu teman-teman kalau memang mau beli, kalau saya pribadi ya, ketika saya punya view bahwa hari ini saham-saham komoditas sudah terbang tinggi, maka saya harus mencari yang mana yang belum manggung, belum dikasih kesempatan manggung. Karena pada akhirnya mereka juga dikasih kesempatan manggung. Tapi kapan? Tidak ada satupun orang yang bisa tahu kapan itu dia akan manggung. Tugas kita adalah kita sudah tahu mengukur resiko, kemudian kita lakukan analisa, kita kemudian membeli dengan lakukan cicil. Karena kita tidak tahu kapan dia naik, maka itu yang sedang saya lakukan hari ini. Kemudian mencicil saham-saham atau sektor-sektor yang mungkin sedang terpuruk karena efek pandemi. Dan ketika pandemi ini sudah mulai berangsur menuju ke endemi, maka sektor tersebut mulai kembali akan hidup lagi. Dan mungkin tahun depan mereka akan merasakan keuntungan, dan tentu harga saham tidak akan mungkin teman-teman bisa dapatkan seperti hari ini. Sama juga seperti waktu pandemi awal diumumkan bahwa COVID masuk, semua saham berguguran. Tentu kalau teman-teman yang tidak masuk waktu itu tidak akan mungkin dapat lagi harga di saat ini atau beberapa tahun ke depan, karena harganya sudah naik berkali-kali lipat. Begitu juga sektor-sektor yang tertinggal ini, mumpung dia masih tertinggal, mumpung dia masih belum diapresiasi market, mumpung mereka masih belum dilirik, tentu itu adalah a best moment atau best entry yang baik buat kita. Apa saja sektornya ya? Seperti yang saya bilang tadi, ada properti,
ada konstruksi, ada consumer goods, kemudian ada sektor yang jangan dilupakan yaitu di sektor pariwisata ya. Jadi teman-teman juga harus bisa perhatikan betul pariwisata yang paling terkena dampaknya waktu itu tidak bisa kemana-mana, di lockdown semuanya, mereka bisa bertahan cukup kuat dan tentu pasti berdarah-darah juga. Tapi ketika semua berangsur pulih, tentu ada fase di mana mereka akan kembali ke titik mereka pernah berada di masa-masa sebelum pandemi. Jadi itu harus teman-teman riset mendalam biar bisa menemukan saham-saham mana yang layak untuk kita cicil buy, kemudian kita hold maybe setahun, kemudian tinggal kita nikmati hasilnya saja. Itu khusus buat yang mau invest. Tapi kalau trading ya bebas ya, tidak perlu gitu kita review-review saja seperti biasanya setiap hari. Kita masuk ke saham pertama, yaitu saham ISSP atau Steel Pipe Industry of Indonesia atau ya SPINDO, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 336. Tadi dia sempat ke 342, namun closingnya kembali ke 336. Dia cukup parah dropnya dari level tertingginya 476 kalau tidak salah itu. Kemudian dia drop sampai ke 336, itu cukup dalam sekali dropnya. Panel trend masih merah, bandar flow ya sudah mulai bagus karena kuning sudah mulai menguasai. Merahnya tinggal sedikit, semoga kuningnya terus full, kemudian muncul putih itu jauh lebih bagus, kemudian panel trend juga berubah warna kuning, itu mungkin lebih baik. Dan tentu itu bisa mulai kita pertimbangkan untuk entry. Namun entry-nya di berapa? Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita tarik dari Fibonacci secara weekly, tentu level terbaik dari ISP adalah ketika dia bisa naik lagi di atas Fibonacci 61,8%, yaitu di kurang lebih level 340. Jadi ketika dia bisa naik lagi di atas 340, maka tentu itu bagus buat ISP. Tapi kalau masih tidak bisa naik, maka ada peluang dia terus menuju ke 292, 294 di 78,6%. Jadi harus hati-hati buat teman-teman. Kalau memang mau membeli, pastikan dia berada di atas 340, itu oke. Kemudian pastikan tadi panel trend sudah warna kuning, pastikan juga bandra flow-nya ini sudah warna kuning full, bahkan merahnya tidak ada sama sekali. Itu sudah mulai oke. Tapi kalau masih belum bisa lewat 340, maka ya sudah ada potensi dia masih bisa terus bergerak turun, melemah ke sekitaran area level 292 sampai dengan 294. Selanjutnya ada saham yang baru IPO yang cukup fenomenal selain ada MR nantinya. Wir Asia ini ditutup ARB di level 1250. Tadi pagi sempat dia ke 1440. Ya sempat naik cukup tinggi, namun setelah itu langsung dibanting dan mengalami auto rejection bawah. Saham ini mengalami kenaikan yang luar biasa sekali dari level IPO-nya, ya level dia mulai debut pertamanya di harga 168, dia bisa sampai di level tertingginya yaitu di 1600 ya. Dia sempat ke level tertinggi di 1600 dan itu kenaikannya fantastis. Ya kita yang ikut IPO baru jual di arah ketiga kita sudah lepas, ternyata dia masih terus naik. Ya sudah, itu sudah besar bagi kita. 1-2% sehari saja sudah besar, apalagi kita bisa dapatkan 3 hari bisa hampir 100%, itu sudah luar biasa besar sekali. Walaupun ya kita tahu sendiri bahwa IPO kalau kita beli tentu beli 100 juta misalkan tidak mungkin dapat 100 juta ya, pasti dapatnya kecil. Dan oleh sebab itu ya cuannya juga kecil, tapi kita harus tetap bersyukur ya apapun yang kita dapatkan di market, karena sekali lagi market itu selalu dinamis. Hari ini kita dapat banyak, besok juga bisa hilang semua gitu. Jadi kita kalau tidak bisa kontrol, kalau kita tidak bisa bersyukur, kita malah greedy, maka itu semua akan habis lagi di market. Nah, kalau kita perhatikan dari Wir Asia di sini, karena dia masih baru IPO, panel trend masih belum bekerja dengan baik. Warna ungu menandakan bahwa dia tidak bisa mendeteksi, dia membacanya adalah masih baru. Kemudian di sini ada masih warna seperti abu-abu, grey, di sini artinya juga sama, dia membaca itu sebagai sebuah sinyal abu-abu atau masih baru. Kemudian ada warna putih sedikit. Nah, ini warna putih sebenarnya bagus ya dari flow, tapi setidaknya kita harus tetap mempertimbangkan titik entry di mana yang lebih bagus. Di sini baru muncul SSR1 di sekitaran level 1020-1025 dan itu menjadi support bantuan saat ini. Jadi kalau teman-teman yang mau coba membeli, maka coba tunggu, siapa tahu dia bisa ke sana di 1020, 1025, tentu itu mungkin bisa jadi menarik. Karena kita tahu bahwa Wir Asia ini investor atau orang di balik Wir ini cukup luar biasa.
kemudian juga projectnya, kemudian bisnisnya ini juga sangat future ya, punya masa depan yang mungkin baik sekali karena industri metaverse mereka salah satu pemain di dalamnya, mereka yang bisa menciptakan itu semua, mereka yang mewujudkan. Tentu kalau ketika banyak demand kemudian supply-nya cuma mereka, tentu mereka akan kebanyakan permintaan dan itu bisa membuat pendapatan mereka bisa naik berkali-kali lipat dan tentu itu bisa bagus di masa-masa yang akan datang. Dan tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa metaverse itu akan bisa menjadi nyata karena semua infrastruktur sedang disiapkan saat ini. Dan beberapa perusahaan sudah mulai mengarah ke sana. Dan pastinya Wir Asia menjadi yang pelopor, menjadi yang punya kemampuan tersebut, ya pasti akan banyak mendapatkan berkat juga dari prospek tersebut. Tapi kalau kita berbicara teknikal, ya itu kita berbicara psikologi setiap hari ya. Bagaimana ada orang yang pengen beli, kemudian ada orang yang pengen jual, tinggal kita melihat nih siapa yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak membeli ya tentu harganya naik. Ketika yang lebih banyak jual ya tentu harganya turun. Itu psikologis yang dimainkan setiap hari. Tapi bagaimana bisa membuat orang itu hari itu bisa tidak jual atau hari itu bisa beli? Itulah permainan psikologi. Mulai ada beritanya, kemudian mulai ada informasi apa yang dikasih, sehingga itu bisa merubah sikap kita. Misalkan kita bilang, oke, saya mau hold Wir sampai tahun depan. Tapi ketika berita jelek itu mulai muncul, kita udah mulai panik kan. Kita bisa merubah posisi kita dari yang tadinya pengen hold, jadinya menjual. Nah, ketika semua orang terpancing untuk menjual, ya harga pasti akan turun. Selain itu juga kenaikan Wir karena sudah fantastis sekali. Tentu ya ada orang yang profit taking dong, wajar dia melakukan profit taking dan tentu itu juga bisa membuat harga sahamnya tertekan jika tidak ada yang mengendalikan. Kalau kita lihat dari sini, dari sisi broker summary ya, ini ZPKI ya, KI itu Cipta Dana, di mana mereka adalah istilahnya apa ya, underwriter-nya itu masih di posisi top buy ya, masih di posisi top buy, dan yang jual justru SQ yaitu di BCA dan nominalnya cukup besar sekali. Jadi teman-teman harus dalami lagi, lihat betul siapa underwriter-nya, karena broker summary itu tidak bisa kita jadikan acuan. Oh, ini KI masih buy jadi masih oke, tidak bisa, karena mereka punya kemampuan atau kita semua punya cara untuk memindahkan barang kita ke emiten atau sekuritas lain. Jadi tidak bisa kita patokan seperti itu. Tapi kalau kita mempelajari behaviornya, kita mempelajari perilaku mereka, tentu baru bisa kita tahu, oh ternyata memang mereka sedang memindahkan barang dari sini ke sini. Oh ternyata. Nah itu memang harus kita mempelajari dengan seksama ya. Tidak bisa kita hajar saja bahwa broker ZB oke, broker KI oke, tidak bisa. Karena broker itu hanya sebagai kendaraan dan bandar sebenarnya itu adalah orang di balik itu. Jadi kita harus bisa membaca kira-kira di saham ini mereka tuh permainannya seperti apa sih? Mereka biasanya main dengan broker apa sih? Nah itu yang disebut bandarmologi. Jadi bandarmologi bukan kode broker ya. Bandarmologi adalah siapa yang bermain di belakang yang bisa membuat pergerakan harganya itu berlawanan dengan hukum pasar. Misalkan seharusnya dia turun sih, tapi ternyata dia terbang, arah bahkan. Kita juga heran. Nah itu mereka yang bermain mengendalikan semuanya. Dan tentu harus ada juga mereka, karena kalau tidak bagaimana kita bisa menjaga ya likuiditas tersebut sehingga harga saham itu masih bisa terbang. Jadi sekali lagi buat Wir Asia ada support di sana 1020-1025, semoga dia ke sana, setelah itu dia bisa mantul kembali sehingga ada peluang masih bisa terus rally. Tapi kalau terus jebol di bawah itu ya tentu mulai jelek buat Wir Asia. Selanjutnya kita punya saham Adaro Mineral Indonesia. Ini juga salah satu saham yang kenaikannya fantastis, naik 2.500% ya, itu price performance-nya dalam waktu berapa, ini cuman berapa bulan dia naik, luar biasa, kenaikannya sangat luar biasa. IPO dari harga 100-an sampai di level tertingginya yaitu di 3.140, luar biasa. Ini level tertinggi dia capai di 3.140, setelah itu dia koreksi tersebut dia jebol, tidak mampu bertahan di 2760. Ini level support waktu itu, dan sekarang di 2600, maka ada peluang dia akan terus menuju ke SSR2-nya kurang lebih di 2330. Di sana kalau dia tidak mampu bertahan, maka peluang berikutnya dia akan turun ke 1995. Jadi selalu hati-hati, selalu waspada.
Kalau mau membeli tentu ini bukan level terbaik untuk entry, jauh lebih baik kita tunggu di dekat sekitaran 2330, 2350 mungkin jauh lebih baik. Karena ketika dia turun kita masih punya option untuk pasang stop loss di bawah 2300. Tapi kalau kita ambil di saat ini ternyata dia turun, ada gap atau ada celah yang cukup besar untuk kita bisa memasang SL. Jadi lebih bagus kita menunggu memastikan apakah dia bisa kuat bertahan tidak di 2330. Kalau bisa kuat bertahan tentu boleh kita entry. Tapi kalau tidak ya lebih baik kita tunggu lagi di next supportnya di 1995 di 2000. Karena panel trend juga masih jelek warna merah. Kemudian bandar flow-nya juga hijau, ada merah sedikit, tentu ini jelek buat ADMR. Selanjutnya kita ada saham Antam, di mana saham Aneka Tambang TBK ditutup melemah 1,06% di level 2790. Antam beruntung masih bisa bertahan di 2780, di mana ini merupakan area SSR 1 ya, level support bantuan yang pertama, di mana ini kalau dia jebol maka ada peluang dia menuju ke 2660 yang mana saat ini menjadi support paling kuat dari Antam. Jadi hati-hati buat teman-teman, kalau dia tidak mampu bertahan di 2780 maka ada peluang besar dia akan turun ke 2660, dan kalau 2660 juga tidak mampu bertahan maka besar peluang dia akan kembali ke 2270. Jadi hati-hati betul, perhatikan level kunci di 2660 itu level kunci karena dia merupakan support paling kuat saat ini. Jebol di bawah itu cukup rawan buat Antam karena indikator panel trend juga masih berwarna merah. Kemudian bandar flow juga beberapa hari ini sudah jelek ya. Kalau kita bisa perhatikan dari sini warna hijau sudah menguasai full ya, walaupun dia masih rally tapi sini sudah harusnya sinyal out, dan tentu itu kita harus waspada. Jadi kalau teman-teman harus selalu update ya, kira-kira bandar flow-nya itu masih warna apa nih. Kalau warna merah hijau jelek ya, kalau warna kuning putih itu masih baik. Yang penting dia modelnya adalah melandai ya, model melandai seperti ini. Kuning melandai ini oke, putih naik juga oke ya. Hati-hati kalau misalkan merah membesar atau kuning membesar begini juga sebenarnya cukup rawan, tapi ketika sudah mulai melanda lagi bahkan muncul putih itu juga mulai menarik. Itu yang harus teman-teman perhatikan betul di saham Antam. Level kunci adalah di 2660, jangan sampai itu jebol. Berikutnya ada Adaro ya, di mana Adaro ini ditutup naik 1,24%, cukup luar biasa. Adaro sempat naik tinggi tiba-tiba dibanting. Upper shadow-nya cukup luar biasa, artinya tekanan jual begitu tinggi sehingga membuat tadinya sudah naik tinggi malah turun lagi. Ada jarum panjang di sini. Tentu kalau orang bilang ya kalau sudah muncul seperti ini hati-hati karena ada peluang turun. Ya, kita tidak tahu juga apakah bisa terjadi karena sekali lagi market itu dinamis. Kamu bilang ini besok turun ya, kalau market makernya mau tarik naik lagi ya itu suka-suka mereka. Kemudian closing di 3270. Level terkuat saat ini adalah di 3090. Saat ini Adaro ditahan di level SSR 1 di 3240. Dan ketika 3240 ini tidak mampu dipertahankan, maka ya terbuka lebar dia menuju ke 3090. Jadi hati-hati betul. Kalau memang mau membeli maka pastikan 3240 itu kuat bertahan. Kalau kuat ya boleh di spec buy, tapi tidak perlu banyak belinya karena ini sudah di level-level tingginya, di level-level high-nya. Kemudian kalau ternyata jebol, ya lebih baik tunggu di 3090. Itu pun juga teman-teman harus atur sizing dari money manajemennya ya. Jadi jangan barbar, tetap belinya perlahan. Karena indikator juga masih belum mendukung. Panel trend merah, bandar flow juga merah, malah tambah besar merahnya. Tentu ini bagi saya jelek ya. Kalau saya disuruh membeli, tidak mungkin saya beli di posisi Adaro saat ini. Kecuali kayak BBTN kemarin tuh yang pas. Nah, 16.30 breakout 16.35 ya kita buy dan sampai di 17.80 kalau tidak salah hari ini. Hampir sedikit lagi nyampe 17.90 TP. Lumayan, cuan 7-8% mungkin ya. Jadi selamat buat yang ambil BBTN. Nanti saya coba akan update lagi saham-saham yang mungkin bagus secara bandar flow. Kemudian Hope terakhir, Harapan Duta Pertiwi TBK. Saham ini dari tidur di 70 tiba-tiba terbang. Entah kenapa terbangnya luar biasa. Ada berita lagi rumor mau dikerek ke 2000. Waduh. Ini kebetulan ada yang share ke saya bahwa Hope mau dikerek ke 2000. Wah, ini juga
harus divalidasi nih. Ada rumor kan yang berkata mau dibawa ke 2000. Nah, itu yang harus kita cek bersama ya. Kalau kita perhatikan dari grafik hari ini, karena dia masih dia masih suspend hari ini, tentu pergerakannya tidak banyak berubah. Kita tetap pakai patokan kemarin. Indikator masih terbaca sama ya, dia membaca sinyal kemarin atau posisi terakhir closing kemarin. Secara tren memang dari sini sudah mulai kelihatan ya, ada panah ya. Ini sinyal buy di sini sebenarnya. Kalau kita tarik ini di harga berapa nih? Jadi masih di sini. Kayaknya di sini deh. Ini sudah muncul sinyal buy dan ini warna putih terus, artinya akumulasinya ada terus. Kemudian akumulasi mulai membesar dan membesar sampai saat ini juga masih membesar. Jadi suspend apakah dia akan turun ya tidak ada yang tahu, tapi posisi terakhir masih dalam posisi akumulasi yang besar. Panel trend juga masih hijau, artinya masih oke. Ini ada berita dikabarkan akan reg issue dan ekspansi tambang. Jadi banyak yang mengatakan rumornya dikerek ke level 2000-an. Jadi ini saya coba baca dari Investor Daily ya, itu seperti itu. Tapi tetap selalu hati-hati teman-teman bahwa ada berita itu bisa benar, ada berita juga itu cuman titipan. Jadi tidak bisa kita bedakan mana yang benar, mana yang tidak. Tugas kita adalah kita harus mencari apakah sebuah saham ini ketika kita entry masih menawarkan potensi reward yang menarik apa tidak. Kalau lebih banyak risikonya, kalau lebih banyak potensi loss-nya, lebih baik hindari. Walaupun dia menawarkan sejuta impian pun teman-teman harus tetap rasional. Jadi kalau ketika ada yang menawarkan ini potensi bisa ke 100.000 loh, ini potensi bisa ke sekian loh, tetap harus riset lagi. Bener nggak sih? Setidaknya teman-teman mendapatkan istilahnya apa ya? Screener lah. Oh, ada saham ini yang dibahas nih, tapi bener nggak sih? Coba kita cek dulu. Kalau bener ya dihajar, kalau tidak ya ngapain gitu. Jangan sampai kita sudah beli, nyangkut di pucuk terus menyalakan nih. Ini kemarin ada yang bilang misalnya Investor Daily ada bilangnya di harga sekian. Ternyata tidak ya, jelas orang di situ dibilang rumor, masih belum pasti. Namanya rumor ya, masih belum pasti. Jadi teman-teman harus tetap jadi trader yang cerdas, jadi investor yang cerdas bahwa tidak semua berita yang dikeluarkan itu adalah baik dan juga tidak semua yang buruk itu adalah baik ya. Jadi teman-teman harus bisa memilah gitu ya. Yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Itu istilahnya lah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli, ya dia punya level di 246. Ini merupakan level weekly, resist weekly 246. Kalau ini tidak bisa tembus, maka ada peluang dia akan kembali menguji level 23,6 di sekitaran area 204. Dan ini wajib untuk dipertahankan dengan baik. Kalau tidak, dia bisa sampai ke 178, 158. Ini cukup dalam. Jadi hati-hati betul. Kalau memang mau membeli, saran saya breakout 246 atau coba tes tunggu di 204, 206. Mungkin coba beli di sana. Cut loss di bawah 200. Jadi risk rewardnya terukur. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-494 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.